Cek, cek, cek. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita boleh beribadah di tempat ini pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Seberapa banyak dari kita yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ambil waktu teduh sejenak. Mari kembali kita ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sudah selayaknya kita mengucap syukur. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, menebus kami dengan darah-Mu yang begitu mahal. Dan sekarang kami beroleh kemerdekaan yang daripada-Mu. Kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, menghampiri tahta kudus-Mu, untuk memberikan pujian kami, penghormatan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau bernyanyi, bersorak-sorai untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu mengurapi setiap dari kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu yang nyata di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan mujizat-Mu, kuasa-Mu nyata di dalam ibadah kami ini Tuhan. Dan ketika kami pulang kami membawa berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kita yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menaikkan pujian kita. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghidup, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Naikkan ucapan syukur kita. Oh Yesus, kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, sebab segala pujian, oh Yesus, hanya bagi-Mu. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya. Terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa kami mau bersorak, bernyanyi,
memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah roh kami menyala-nyala dan hati kami penuh ucapan syukur. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, kita beri tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita di tempat ini dan siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sekali lagi boleh kasih sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau menyerukan nama Tuhan kita, karena nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Kita mau sama-sama katakan, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, katakan Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan, kita mau bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, 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 maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Sama-sama kita mengatakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Jemaat saja katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sekali lagi, jemaat saja katakan dengan penuh iman, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Sekali lagi kita mengatakan nama Yesus, amin, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Sebab nama Yesus nama yang berkuasa. Amin. Beri tepuk tangan
Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau bangkit, serukan namanya. Nyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lagi katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Amin. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus, amin, Raja segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju, mari maju, mari maju. Sekali lagi, mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku amin. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, dialah bukan lagi. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja, Raja. Beri tepuk tangan, sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dialah Yesus Kristus Tuhan Raja kita. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Bahkan Dia sahabat kita yang selalu ada buat kita. Pagi hari ini kita mengucap syukur, biar hati kita boleh terus dekat dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, badai cobaan yang kita lewati, alami, biar kita boleh terus berharap, biar kita boleh terus percaya, biar wajah kita, mata kita boleh terus memandang Tuhan, bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetap
kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Kau sahabatku Yesus. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami mau pandang kesetiaanmu Tuhan. Kami mau melihat kebaikanmu Yesus.
kita mau katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Kami mau pandang kebaikan-Mu, memandang keindahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kesetiaan di sepanjang hidup. Kita angkat tangan kita, sama-sama kita katakan, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Benar Tuhan, tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Tidak pernah sekalipun Tuhan melalaikan kami. Tidak pernah sekalipun Tuhan tidak peduli dengan kami. Mungkin ada kalanya kami tidak menyadari. Mungkin ada kalanya mata jasmani kami tidak bisa menangkapnya. Mungkin ada saatnya perasaan kami tidak dapat menangkapnya. Tetapi sekalipun kami tidak menyadari dan tidak dapat menangkapnya secara jasmani, firman-Mu iya dan amin, bahwa kesetiaan Tuhan kepada kami tidak pernah bergeser. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi sampai kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sudah menyegarkan kami lewat puji-pujian. Puji-pujian yang kami persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tetapi yang juga memberi kesegaran bagi roh dan jiwa kami. Sebentar firman yang adalah puncak dari ibadah kami akan diberitakan. Kami sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Supaya kami sekalian diberi hikmat yang datangnya dari surga. Diberi pengertian yang datangnya dari Tuhan. Untuk kami dapat dengan mudah menangkap apa yang menjadi pesan firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu yang sangat lemah dan terbatas, benar-benar tunduk, tersungkur, sujud, mengakui ketidakmampuan hamba-Mu ini. Dan berserah penuh kepada Allah Roh Kudus. Berkaryalah, bekerjalah, muliakanlah dirimu, tinggikanlah dirimu atas pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom.
Sudah siap dengar firman Tuhan pagi hari ini? Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang tercatat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 7 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan itulah yang akan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang rahasia hidup sehat penuh berkat. Tentu saya tidak perlu bertanya kepada Bapak Ibu, siapa dari antara Bapak Ibu yang ingin kehidupan semacam ini? Kenapa tidak perlu ditanyakan? Karena semua orang di seluruh belahan bumi manapun mau dengan hidup yang semacam ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mau hidup sehat, sesungguhnya sudah ada cara-cara yang umum tetapi sangat mendasar supaya bisa hidup sehat. Contohnya, bagaimana saya dan Bapak Ibu harus makan dengan teratur makanan yang sehat. Bagaimana saya dan Bapak Ibu harus minum air putih kurang lebih 2 liter per hari. Kecuali yang sakit ginjal ya itu harus dikurangi gitu ya. Kemudian bagaimana saya dan Bapak Ibu harus tidur yang berkualitas, yang cukup dan berolahraga. Demikian juga Bapak Ibu, kalau membicarakan hidup yang keberkatan, masing-masing kita sudah tahu cara umumnya, yaitu apa? Saya harus bekerja keras, saya harus hidup hemat, tidak boros, dan saya harus rajin menabung. Cara-cara umum ini, Bapak Ibu, ini benar ya. Cara-cara umum ini benar. Firman Tuhan tidak menentang hal ini. Firman Tuhan membenarkan prinsip ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 7 sampai yang ke-10 ini, seorang raja Israel yang besar, Raja Salomo, yang dikenal sebagai orang paling berhikmat dari semua orang yang sebelumnya pernah ada di Israel, dia mau menambahkan 2 rahasia besar bagi semua orang yang percaya. Bagaimana saya dan Bapak Ibu bisa menikmati hidup yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Yang umum, standar yang umum dikerjakan, standar yang dasar dikerjakan. Tetapi Salomo mau menambahkan 2 rahasia lagi. Bagaimana saya dan Bapak Ibu bisa menikmati hidup yang sehat dan penuh berkat. Rahasia pertama, Bapak Ibu, rahasia pertama kita akan melihat di dalam ayat 7 dan 8. Ya, ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 berkata begini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Rahasia yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana kita hidup dalam kesehatan yang maksimal dari Tuhan, yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Ayat 7 ada nasihat firman Tuhan melalui Raja Salomo, yaitu apa? Janganlah kamu menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, Bapak Ibu, kita mau melihat apa sih ciri-ciri dari orang yang dikatakan menganggap dirinya sendiri itu bijak. Ya, yang pertama, Bapak Ibu, orang yang menganggap dirinya sendiri bijak, dia adalah orang yang merasa paling pandai. Yang kedua, dia merasa tahu segala hal. Dia merasa selalu benar. Yang keempat, orang yang menganggap dirinya sendiri bijak, sulit menemukan kesalahan dan kelemahannya, dan sulit mengakui kesalahan dan kelemahannya. Selanjutnya, orang yang menganggap dirinya sendiri bijak adalah tidak ada kehausan belajar. Rasa ingin tahunya tidak ada karena sudah merasa pandai dan paling benar. Kemudian sulit menerima nasihat dan masukan. Pikiranku paling benar, prinsipku paling benar, konsepku paling benar. Menganggap nasihat dan masukan orang lain sebagai serangan dan ancaman. Ciri yang lain, Bapak Ibu, pendapatnya jangan dibantah. Kalau dia berpendapat ada yang membantah, dia merasa orang ini sedang merendahkan harga diri saya. Orang ini sedang menghancurkan nilai saya. Ya, kemudian kemauannya harus diikuti. Ciri yang lain, Bapak Ibu, sulit bekerja sama. Ya, sulit bekerja sama karena dia pengen menjadi yang utama, dia pengen selalu yang di depan, dia paling pengen kelihatan bahwa sayalah yang bekerja, yang lain cuma ikut-ikutan, gitu ya. Kemudian yang lain, Bapak Ibu, orang yang menganggap dirinya sendiri bijak mengutamakan gengsi, ya, mengutamakan gengsi karena dia tidak mau kalah dengan yang lain. Mosok anak dulurku jadi tukang pajak dengan jabatan yang tinggi, anakku cuma buka warung makan mie ayam. Wah, gengsinya tinggi, Bapak Ibu. Padahal firman Tuhan berkata, pekerjaan apapun selagi halal bermartabat di hadapan Tuhan. Wah, tapi kebenaran ini tidak menghibur orang-orang yang menganggap dirinya bijak. Selanjutnya, Bapak Ibu, ciri yang lain adalah sulit menerima dengan ikhlas suatu proses kehidupan. Iki salahai anakku, iki salahai tonggoku, iki salahai koncoku, salahnya orang terus. Tanpa pernah melihat bahwa segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan, saya harus belajar sesuatu, pasti ada yang Tuhan mau beritahukan kepada saya. Nah, orang yang menganggap dirinya bijak tidak pernah berpikir seperti itu, Bapak Ibu ya. Karena dia merasa pintar, merasa benar, semuanya bisa diatur. Selanjutnya, Bapak Ibu, orang yang menganggap dirinya bijak sulit meminta maaf karena gengsinya yang sangat tinggi, dan sulit memberi maaf. Karena bagi orang-orang semacam ini, kalau aku memberi maaf berarti aku merendahkan diriku serendah-rendahnya. Lah kok enak temen wong liya tak kei kesempatan menginjak-injak aku, ya. Ciri berikutnya, Bapak Ibu, sulit memuji orang lain. Kalau tahu orang berpenampilan bagus, dalam hatinya memuji, tapi ojo sampai lambeku ngomong, ojo sampai, ya Bapak Ibu. Orang-orang semacam ini punya masalah khusus dengan harga dirinya. Kalau dia memuji orang, Bapak Ibu, sulit. Karena apa? Harusnya segala sesuatu yang itu adalah milikku, punyaku. Kalau aku sampai memuji orang, wah berarti aku menaruh diri
bawahnya dia. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, orang yang menganggap dirinya bijak adalah seorang perfeksionis yang negatif. Perfeksionis itu Bapak Ibu maunya semuanya sempurna. Tetapi saya mau berkata kepada jemaat di tempat ini bahwa sifat perfeksionis itu tidak 100% buruk. Ada sisi-sisi perfeksionis yang bagus. Karena dia akan mengerjakan tugas kuliahnya dengan paling maksimal. Dia akan mengerjakan tugas pelayanannya paling maksimal. Tetapi ada perfeksionis yang negatif. Karena apa Bapak Ibu? Dia sulit mengampuni diri sendiri kalau sampai terjadi sedikit saja kesalahan dan tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu. Kemudian ciri yang selanjutnya Bapak Ibu, aku adalah fokusnya. Orang yang menganggap dirinya bijak maunya menjadi fokus. Anak-anakku hidupnya ya harus menyenangkan saya. Suami ya fokus hidupnya harus saya. Tetangga-tetangga harus lihatnya saya. Pujian dari Pak RT ya saya. Ya Bapak Ibu, pilihan-pilihan anakku, masa depan anakku harus mencerminkan harga diri saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 7 bagian A berkata, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Artinya baik saya maupun Bapak Ibu jemaat dinasehatkan oleh firman Tuhan, ayo menjauhi ciri-ciri yang semacam ini. Tetapi hendaklah kita hidup dalam kerendahan hati. Pertanyaannya Bapak Ibu, loh Bu Asri, judulnya itu rahasia hidup sehat penuh berkat loh. Terus apa hubungannya dengan ciri-ciri orang yang menganggap dirinya bijak? Apa hubungan dari bagian ini dengan kesehatan saya? Dengan berkat kesehatan dalam hidup saya? Bapak Ibu, umumnya orang-orang dengan ciri yang tadi itu hidup dalam kemarahan. Kadang-kadang marahnya hanya di batin, di dalam dada, atau kemarahannya hanya di batin, di dalam pikiran. Ada kemarahan yang dikeluarkan, ada kemarahan yang tidak. Tetapi Bapak Ibu, orang dengan ciri yang panjang tadi, orang yang menganggap dirinya bijak, baik pikirannya, baik perasaannya maupun hatinya, penuh dengan amarah. Keadaan hidupnya tidak seperti yang diinginkan, marah. Ketika punya rencana-rencana dan tidak bisa terwujud 100%, marah. Pasangan dan anak-anaknya tidak sepaham, tidak sepikiran, marah. Cara pasangan dan anaknya membantu beda, marah. Bu, tak ewangin jemur ya Bu, aduh Pak, makasih Pak. Tapi kalau ibu-ibu kan diatur ya Bapak Ibu. Oh ini kaos semua, hem semua, daleman semua. Mbak Asri bojoku iku ngewangi, tapi sing dhuwur iku rapi, sing ngisor menciut. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan selalu punya alasan untuk marah. Punya tetangga yang makin hari makin tajir, hatinya marah. Apa yang diusahakan, yang dikerjakan belum juga menampakkan hasil, hatinya marah. Mengetahui kalau harga barang yang dibeli, misalnya beli di toko A 60.000, tiba-tiba tahu di toko B kok cuma 55.000. Aduh, kelarangan, marah lagi Bapak Ibu. Teman dari pasangan kita atau teman dari anak-anak kita main ke rumah, kesuwen, marah lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang menganggap dirinya sendiri bijak selalu ingin menjadi fokus. Aku paling benar, semua harus mengikuti pendapatku, semua harus mengikuti cara berpikirku. Hati-hati, karena dia tidak siap untuk sedikit saja kesalahan dalam perjalanan hidupnya. Sehingga pikirannya, perasaan, hatinya penuh amarah. Dan dipastikan seorang yang hidupnya penuh dengan amarah, kesehatannya pasti akan terganggu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kami saatnya untuk melihat perkembangan kemajuan yang ada di pos PI kita. Memang beberapa bulan sempat tidak ibadah tatap muka karena Bapak penanggung jawab dengan keluarga terkena COVID dengan beberapa jemaat yang lain. Ketika firman Tuhan selesai diberitakan, ibadah selesai, ada seorang ibu yang mendatangi saya. Chinese, Bapak Ibu, badannya sehat ya, cukup gemuk gitu ya. Jadi kalau dilihat fisiknya Bapak Ibu segar ya, seorangnya segar. Datang kepada saya, kemudian tujuan datangnya adalah mau mengatakan bahwa firman Tuhan yang dia dengar pagi itu menjadi kesegaran, kekuatan khusus bagi ibu ini. Lalu ibu ini cerita, Bu Asri tahu, saya sudah puluhan tahun itu menderita pusing yang gak sembuh-sembuh. Puluhan tahun loh Bapak Ibu. Saya bilang hilang kemudian muncul lagi apa terus Bu? Konstan Bu Asri. Saya sudah kasih semua obat, enggak hilang. Lalu saya pergi ke dokter 1 enggak bisa, dokter 2 enggak bisa, dokter 3. Saya konsultasi dengan banyak hamba Tuhan, kok saya pusing gini terus ya puluhan tahun loh Bapak Ibu, puluhan tahun. Lalu ibu itu bercerita, lalu Bu Asri, ada seorang dokter yang dari semua dokter yang saya kunjungi, dia paling sering saya kunjungi karena saya merasa enak cerita dengan dokter ini. Lalu dokternya bilang begini Bu Asri, Bu, ini dari semua catatan medis, dari sejak ibu datang sampai hari ini, dari catatan saya kok menyimpulkan kalau ibu ini sakitnya kok sakit psikis ya. Psikis itu berarti bukan badannya Bapak Ibu, pikirannya kah, hatinya kah, jiwanya gitu. Kemudian, oh gitu ya Bu. Lalu ketika ibu ditanya begitu, ibu jawab apa? Bu Asri, saya ini punya aib yang begitu saya tutupi. Karena kalau saya menceritakan ini, saya merasa bahwa saya menjadi istri yang tidak menghormati suami. Lalu pikiran saya mulai agak bingung apa hubungannya pusing dengan menghormati suami. Lalu Bapak Ibu, ibu ini berkata, tetapi ketika dokter mengatakan, Bu, sakitnya ibu kok kayaknya karena psikis ya. Bapak Ibu, ibu ini bercerita kepada saya, Bu Asri, pernikahan saya itu kurang lebih 40 tahun usia pernikahan saya. Dan Bu Asri tahu, 12 kali suami saya berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda. Saya seperti merasa nafas saya terhenti beberapa detik. Saya bilang, pengrolas gitu ya Bapak Ibu. Pengrolas. Saya bilang dengan ibu itu, Bu, 12. Iya Bu Asri, 12. Dan ibu masih hidup. Lalu ibu ini berkata, 2 kali Bu Asri, saya sempat mau mengambil keputusan untuk saya mau bunuh diri. Tetapi puji syukur, tangan Tuhan memberi saya kekuatan. Sehingga sampai hari ini saya masih hidup. Bapak Ibu, rambutnya karena rajin dicat, segar. Badannya segar. Tetapi karena satu kemarahan, saya tidak mengatakan bahwa ibu ini masuk dalam hitungan orang yang menganggap dirinya bijak ya Bapak Ibu. Enggak. Tetapi saya mau berkata ini loh Bapak Ibu, contoh nyata. Sekalipun orang dengan fisik yang segar, sekalipun orang dengan fisik yang kuat sepertinya sehat. Tetapi kalau pikirannya, hatinya penuh dengan amarah, kesehatan di dalam hidupnya juga akan terganggu. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan yang kebalikannya dari orang-orang yang menganggap dirinya bijak, artinya hidup dalam kerendahan hati, firman Tuhan berkata, ada berkat
istimewa yang diberikan kepada kita. Apa itu? Mari kita buka Bapak Ibu. Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-12. Nah, saya akan minta tolong anak saya Nathan ya membacakannya. Amsal pasalnya 18 ayatnya yang ke-12. Kemudian nanti Amsal pasalnya 15 ayatnya 33 akan dibacakan oleh anak saya Marcelo. Amsal 15 ayat 33. Untuk Nathan Amsal 18 ayat 12 nak. Yuk. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Orang yang tinggi hati, congkak, sombong, menganggap dirinya bijak. Mengawali, kata mengawali berarti belum terjadi Bapak Ibu. Tapi ke depan dalam waktu yang sangat panjang hal itu pasti terjadi. Tapi ayat ini berkata kerendahan hati mendahului kehormatan. Marcelo silahkan nak. Amsal 15 ayatnya 33. Diulang Bapak Ibu, diteguhkan. Barang siapa dari kita mau memilih untuk hidup dalam kerendahan hati, di sana kehormatan dari Tuhan menunggu untuk kita nikmati. Rahasia kedua Bapak Ibu, bagaimana rahasianya supaya hidup sehat dan penuh berkat? Kita akan melihat pada ayat yang 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau yang pertama, ayo hidup dalam kerendahan hati. Karena kerendahan hati mengawali semua kehormatan yang datangnya dari Tuhan untuk dilimpahkan kepada kita. Yang kedua rahasianya Bapak Ibu, muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Bapak Ibu, umumnya ketika orang mendengar kata harta, yang ada di pemikiran kita adalah uang. Kesimpulan ini tidak salah, tetapi kesimpulan ini tidak lengkap. Karena Bapak Ibu, bagi orang-orang yang lain, mereka akan berkata, Bu, bagi saya uang kesekian. Harta bagi saya itu adalah keluarga. Wah, langsung ingat lagunya Keluarga Cemara ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ada loh Bapak Ibu orang yang berprinsip seperti itu. Uang saya butuh, itu nomor kesekian. Tapi bagi saya Bu, harta saya adalah keluarga. Karena saya mau pergi mau kemana saja, saya pasti akan pulang ke rumah. Saya akan pulang kepada keluarga saya. Ada orang yang berkata, Bu, bagi saya harta saya itu ya anak-anak saya. Karena saya ini kan enggak mudah terus. Saya ini kan enggak akan kuat terus. Satu saat kelak saya akan jadi lansia. Di mana penglihatan saya berkurang, pendengaran saya berkurang, saya harus ditolong banyak hal. Kalau sekarang saya menjadikan anak saya harta, tak didik sing apik, suatu saat nanti anak saya akan pintar dengan saya. Sekalipun ada fakta-fakta yang berkebalikan. Ada anak-anak yang begitu dikasihi, masa mudanya dijor dengan perhatian kasih sayang, kemudian lupa dengan orang tuanya. Bu Asri sebagai pelayan Allah mau berkata kepada anak-anak muda yang hadir, tolong yang muda tangannya diangkat. Tangannya diangkat, yang muda. Terima kasih.
Ikuti teladan Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus ketika dia harus memikul salib yang tajam, yang berat. Tuhan Yesus digantung di kayu salib, tetapi masih memikirkan ibunya. Dalam keadaan yang berat, Tuhan Yesus masih berkata kepada ada salah satu muridnya namanya Yohanes. Yohanes, ini ibumu. Anak-anak muda, engkau dilahirkan dengan kasih sayang, engkau dirawat oleh orang tuamu, mereka mengorbankan apapun untuk engkau. Tiba saatnya nanti kalian harus pintar dengan orang tuanya. Ya, anak-anak yang mengenal Kristus dengan benar, tahu bagaimana harus berbakti dengan orang tuanya. Kembali kepada konteks kita Bapak Ibu, ketika membicarakan harta, betul Bapak Ibu, kesimpulannya ada uang, tetapi itu bukan satu-satunya kesimpulan. Ada orang yang berkata, Bu, bagi saya harta saya itu kesehatan. Karena kalau aku sehat, Bu, aku bisa kerja, aku bisa lakukan apapun. Bagi orang lain Bapak Ibu, bagi orang lain ada yang mengatakan, bagi saya pendidikan Bu Asri. Karena kalau saya punya pendidikan yang baik, saya punya kesempatan yang lebar untuk saya memilih pekerjaan yang saya inginkan. Ada orang lain yang berkata, bagi saya harta saya itu ya kecakapan saya, keterampilan saya. Karena mungkin secara pendidikan saya nggak tinggi, tapi saya punya keahlian yang dengan keahlian itu Tuhan memberkati kebutuhan saya. Nah, kalau di jemaat kita mungkin salah satunya Pak Aan, ya, wah punya keterampilan luar biasa. Wah sampai luar kota semuanya datang ya, ngantri. Karena apa? Punya skill. Ada orang lain yang berkata, Bu, harta saya itu kepercayaan orang lain. Karena orang itu kalau atine wis satu ya, kepercayaannya sudah hilang. Waduh Bu, saya enggak dipakai lagi, saya enggak bisa hidup. Ada orang yang berkata, Bu, bagi saya harta saya itu ya investasi saya, kepemilikan saya. Rumah ada 10, jet ada 5, pesawat pribadi ada 12. Ya Bapak Ibu, ada beberapa orang yang berkata, Bu, bagi saya harta yang paling baik itu adalah pasangan saya, hidup perkawinan saya. Karena gini loh Bu, aku mau punya anak selawe atau 50. Satu saat mereka itu akan menikah dan meninggalkan saya. Betul ya Bapak Ibu? Dari 2 orang, suatu saat akan kembali 2 orang. Bagi saya pasangan saya Bu. Ada orang yang berkata, bagi saya harta saya adalah sahabat Bu Asri. Karena dengan sahabat semua keberatan saya bisa saya ungkapkan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, apapun definisi Bapak Ibu tentang harta bagi Bapak Ibu, ayat ini berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau bagi kita keluarga adalah harta, yuk muliakan Tuhan dengan keluarga kita. Kalau bagi kita pasangan kita adalah harta, hidup pernikahan kita adalah harta, yuk muliakan Tuhan dengan hidup perkawinan kita. Kalau bagi kita anak-anak adalah harta, yuk persembahkan anak-anak untuk kemuliaan Tuhan. Kalau bagi kita investasi kita, pekerjaan kita, kepercayaan, kecakapan kita, uang kita, itu adalah harta kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu masih ayat 9b. Berkata, muliakanlah Allah dengan hartamu dan muliakanlah Allah dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata hasil pertama dari penghasilanmu ini, Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel setiap kali mereka habis panen. Jadi Bapak Ibu, kalau orang Israel habis panen, panen apa saja ya?
ketumbar, tumbuhan berbiji, apapun. Jadi orang Israel itu begitu mereka habis panen, Bapak Ibu, mereka langsung mengambil yang paling pertama, yang paling awal ya, panenan paling pertama dengan jumlah 1/10 dari seluruh panen yang didapatkan. Lalu bagian pertama ini yang terbaik, yang di depan, dipersembahkan kepada Tuhan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui dengan serius adalah alasan yang dimiliki oleh orang Israel mengapa mereka mengkhususkan yang panen awal 1/10 pertama ini kepada Tuhan. Alasannya Bapak Ibu, tindakan memberi persembahan ini adalah pengakuan mereka bahwa tanah di mana saya menanam benih, tanah itu punyanya Tuhan. Kalau tanah di mana saya menaburkan benih itu adalah miliknya Tuhan, artinya panen yang saya dapat ada miliknya Allah di sana. Yang kedua, Bapak Ibu, orang Israel dengan memberikan hasil pertama ini mau berkata begini loh Bapak Ibu, kok aku iso panen ya? Padahal aku ini kan cuma bisa nanem, cuma bisa memberi rabuk, pupuk, cuma bisa memberi air, tapi aku kan tidak bisa memberikan pertumbuhan. Betul ya Bapak Ibu? Petani itu hanya bisa nanem, hanya bisa memberi pupuk, hanya bisa merawat. Tetapi apakah dia bisa membuat tanamannya tumbuh? Tidak. Orang Israel memberikan bagian pertama karena mengakui tanah ini punya Tuhan. Dan kalau aku panen, loh aku kok iso panen? Wong aku cuma nanem, aku cuma memberikan pupuk. Tuhan yang menumbuhkan. Kalau begitu yang tak panen ini sebetulnya adalah perbuatan Tuhan atas pekerjaanku. Bapak Ibu, kalau kita melihat latar belakang yang semacam ini, kita setuju bahwa motif dari pembelian pertama ini sama sekali tidak tersirat adanya rasa keberatan. Betul ya Bapak Ibu? Dari penjelasan ini kita tahu bahwa orang Israel itu memberikannya dengan sukacita, dengan syukur, tidak dengan beban, tidak dengan paksaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel di masa perjanjian baru, itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada jemaatnya pada masa perjanjian baru atau pada masa kini. Dalam bentuk firman Tuhan memerintahkan kita untuk taat memberikan 1/10 pertama dari semua penghasilan, berkat dan rezeki kita. Sebagai apa? Sebagai pengakuan bahwa kalau aku masih bisa bekerja, kekuatanku untuk bekerja itu datang dari Tuhan. Kesehatan yang tak pakai kerja itu datangnya dari Tuhan. Kemampuan, kecakapan untuk aku mengerjakan PR-PR dari atasanku itu datangnya dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, kembalikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah, kembalikan kepada orang tua apa yang menjadi hak orang tua, kembalikan kepada pemerintah apa yang menjadi hak pemerintah. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah ini kepada kita, Tuhan Yesus ingin kita melakukannya dengan syukur. Dengan pemikiran yang dibukakan oleh Tuhan. Bahwa apa yang kumiliki ini adalah berkatnya Tuhan. Ada miliknya Allah yang harus ku kembalikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahun lalu pada kedatangan kami yang ketiga di Pos PI Jepara. Jadi datang pertama itu untuk mengajak jemaat Pos PI mikir ulang. Apakah benar jemaat di sini mau menjadi Pos PI GKB Batra Hayat. Ini loh aturan-aturannya gitu ya Bapak Ibu. Kedatangan kedua untuk meresmikan bahwa mereka resmi menjadi Pos PI di gereja kita.
Pada kedatangan kami yang ketiga, Bapak Ibu, saya mulai ngecek ya. Jadi kalau kami datang ke sana itu yang harus kami cek banyak loh Bapak Ibu ya. Banyak sekali jurnal kehadiran, kemudian kami harus ngecek kira-kira firman Tuhan yang disampaikan ketika kami nggak ada di sana itu sehat atau tidak, tepat atau tidak. Kemudian bagaimana dengan administrasi pengelolaan keuangan gereja. Ketika saya sedang mengecek administrasi gereja, kemudian ada beberapa hal yang saya harus luruskan kepada bendahara. Tetapi kami ngobrol itu dikelilingi oleh jemaat, ya, karena waktu itu ibadahnya belum pakai kursi, ya, jadi semuanya mendengar. Kemudian saya bilang, Ibu, minta tolong ini untuk persembahan persepuluhan jemaat, itu nanti dalam pengelolaannya dijadikan satu dengan persembahan yang lain ya Bu. Jadi ketika jemaat memberikan persembahan, mereka akan memberikan keterangan, oh ini persembahan persepuluhan. Tapi begitu sampai di bendahara, itu uangnya diperlakukan sama. Jadi diatur sedemikian rupa. Jadi kami Bapak Ibu menginginkan pengaturan keuangan di gereja kita diterapkan di Pos PI di sana. Lalu ada seorang ibu yang berkata kepada saya begini, Bu, saya sebelum gabung di persekutuan ini, saya adalah jemaat GPDI. Saya nggak setuju kalau Bu Asri memberlakukan perpuluhan ini dijadikan satu dengan persembahan yang lain. Dalam hati saya, oh berarti ini nggak datang pada pertemuan pertama, karena pada pertemuan pertama kami sudah bicarakan itu. Setuju enggak dengan sistem ini? Lalu ibu itu berkata begini, dulu waktu saya di GPDI, saya diajar Bu Asri, kalau yang namanya persepuluhan itu punyanya Pak Pendeta, itu punyanya hamba Tuhan. Jangan sampai dijadikan satu dengan persembahan yang lain. Kita dosa loh Bu, itu kita dosa loh Bu, gitu ya. Kemudian saya bilang dengan ibunya ini, oh iya Bu, saya menghargai bahwa di GPDI memang ada acara semacam itu, saya bilang. Tetapi nyuwun sewu ini GKB, saya bilang. Nyuwun sewu ini GKB. Dan sekalipun persembahan persepuluhannya dijadikan satu dengan persembahan yang lain, dari awal kami berkata jemaat harus bertanggung jawab dengan kecukupan hidup dari hamba Tuhannya. Itu sebabnya setiap bulan Ibu kita memberikan berkat untuk penanggung jawab di sini sesuai dengan kemampuan kas yang kita miliki. Kemudian saya tidak tahu apakah Ibu itu menerima penjelasan saya dengan ikhlas atau dengan berat hati. Lalu Bapak Ibu, pada kunjungan kami yang berikut, saya melihat kepada laporan keuangan. Lalu saya ngobrol dengan Pak Yos, Pak, ini jakno jemaat Pos PI Jepara itu konsep perpuluhannya gimana ya? Saya itu bingung Bapak Ibu, karena ada asumsi, masih asumsi karena memang belum kami tanyakan. Rencananya nanti kedatangan berikut kami akan tanyakan ini. Karena Bapak Ibu ada asumsi dari laporan ini yang saya dapatkan, mereka itu memberikan persembahan persepuluhannya itu, asumsi kami adalah mereka seperti memberikan persembahan sukarela. Jadi kalau Bapak Ibu datang ibadah itu kan memberikan persembahan ya, di kotak pertama, di kotak kedua kan gitu ya Bapak Ibu. Nah Mbak Asri, benar-benar kali ini saya nggak punya uang persembahan tapi pengen ibadah, datang saja. Ya, datang saja. Hati Bapak Ibu yang rindu menyembah Tuhan itu harus diberikan wadah yang baik. Ya, lah Bapak Ibu kembali kepada yang saya ceritakan. Kenapa saya punya asumsi bahwa ini sakjane pengertian mereka tentang perpuluhan ini benar apa enggak Bapak Ibu? Karena di situ Bapak Ibu ada satu kesimpulan yang saya dapat, mereka persembahan persepuluhan mereka itu ya persembahan sukarela seperti kalau Bapak Ibu datang ibadah, tetapi ditulisi persembahan perpuluhan. Bapak Ibu mudeng maksud saya? Bapak Ibu maksud saya gini, persembahan persepuluhan itu kan adalah 1/10 atau 10% dari berkat apa saja yang kita terima. Oh, gaji kita tiap bulan kah? Bulan ini kok saya dapat THR, berarti perpuluhan saya juga harus tambah
1/10 dari semua rezeki kita. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, tetapi dari laporan itu saya melihat ini tuh dari segi jumlah ya Bapak Ibu, dari segi jumlah yang tercantum itu seperti aku hari ini mau ibadah, ini aku ngatur persembahan, kemudian seperti ada persembahan, ini persembahan perpuluhan gitu loh Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mengerti maksud saya? Paham ya? Kan beda ya Bapak Ibu, persembahan persepuluhan itu beda dengan persembahan sukarela kita. Beda ya, persembahan persepuluhan itu sifatnya wajib. Angkanya juga sudah ditetapkan Tuhan 1/10 dari semua rezeki. Oh saya jualan telur, waktu kulaan itu per kilonya 20.000. Ketika tak jual 25.000, aku punya keuntungan 5.000. Dari keuntungan 5.000 yang 500 inilah persembahan persepuluhan gitu loh Bapak Ibu. Ini persembahan persepuluhan. Atau aku jualan rengginang ya. Ketika beli mentah dengan minyaknya, aku habis modal 50.000. Tapi ketika sudah tak kemas, tak jual, laku sampai 150.000. Wah, sampai keuntungannya 100.000 loh Bu Asri. Yang 10.000 itulah yang disebut persembahan persepuluhan. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, yang kami dapati di sana itu kok kayaknya enggak begitu gitu loh Bapak Ibu. Jadi persembahan biasa saja, sukarela saja, tetapi ini persembahan persepuluhan begitu loh Bapak Ibu. Jadi ketika saya lihat dengan Pak Yos, ini jemaat mudeng rak ya Pak dengan persembahan persepuluhan gitu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak ingin bahwa jemaat Tuhan yang di sini juga salah konsep. Ya, salah konsep bahwa ternyata persembahan persepuluhan itu begitu khusus, Bapak Ibu ya, begitu khusus ya, sifatnya wajib, angkanya ditentukan oleh Tuhan. Apakah harus sebulan sekali Mbak Asri? Enggak perlu ya, enggak perlu. Kalau Bapak Ibu nanti ada ibadah wanita daripada nanti kecantol lione tak kasihkan, pokoknya ada tulisan persepuluhan bendahara akan mengaturnya dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat apa hasilnya, apa akibatnya kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, harta yang tadi itu loh Bapak Ibu, yang banyak itu loh ya. Apa akibatnya kalau kita memuliakan Allah dengan harta kita dan kita mengembalikan hasil pertama kita kepada Tuhan dengan setia, dengan takut akan Tuhan dan gembira. Akibatnya apa? Ya, ayat 10 berkata begini Bapak Ibu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah. Bapak Ibu, lumbung itu adalah satu tempat penyimpanan. Bapak saya itu tani, jadi saya tahu seperti apa lumbung. Bapak saya panen padi, Bapak Ibu begitu banyak, waktu itu panennya itu masih dengan batangnya. Jadi nanti diikat gitu loh Bapak Ibu ya, diikat begitu. Nanti Bapak Ibu yang dilakukan adalah bapak saya akan menyisihkan sing iki didol kanggo mbalekke uang pembelian benih, pupuk dan segala macam. Yang ini untuk dimakan. Nah, sisa dari itu Bapak Ibu dimasukkan lumbung. Artinya, apa yang tersimpan di lumbung itu bukan yang dimakan setiap hari. Betul Bapak Ibu? Karena apa yang disimpan di lumbung itu akan dikeluarkan ketika persediaan setiap hari itu habis dan kita membutuhkan jog-jogan baru. Bapak Ibu, ayat ini berkata kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, kalau kita memuliakan Tuhan dengan hasil pertama kita, dikatakan lumbungmu akan terisi penuh. Artinya Tuhan akan menjadi lumbung bagi kita. Tuhan akan menjadi lumbung penyimpanan bagi kita. Sehingga ketika apa yang kita miliki sudah habis, kemudian ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang kita tidak miliki, tapi kita membutuhkannya, Allah siap untuk segera memberikan pertolongan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak akan menahan pertolongannya bagi kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Ketika didapati, kita cakap memuliakan Allah
dengan harta kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti kita semuanya ingin hidup yang sehat dan penuh berkat. Amin. Ada 2 rahasia tambahan dari Salomo. Yang pertama, hiduplah dalam kerendahan hati. Ramah, hangat, mudah mengampuni, pintar mengatakan terima kasih, gampang memuji orang, murah hati, suka menolong. Ya, yang kedua, Bapak Ibu, muliakanlah Allah dengan harta yang ada pada kita. Kiranya Allah memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap hari dalam doa-doa kami berkata kepada Tuhan, ya Allah, berikanlah kepadaku kesehatan, kekuatan. Berikanlah kepadaku kecukupan dan berkat atas segala yang kubutuhkan. Pagi hari ini kami bersyukur karena apa yang kami doakan dijawab oleh Tuhan melalui sebuah kebenaran firman. Bahwa kalau kami ingin hidup kami sehat, penuh berkat, kami harus hidup dalam kerendahan hati. Dan kami harus memuliakan Allah dengan harta yang ada pada kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga firman Allah yang mereka dengar boleh membuat mereka memahami dengan serius kebenaran firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus Allah menolong mereka untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kita, dan kita akan lebih diberkati ketika kita melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita didorong, kita diajar. Apa gunanya diajar kalau nggak dilakukan? Diajar tidak melakukan berarti tidak mengalami berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita semuanya pengen menjadi berkat dan menerima berkat, lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bulan Agustus ya, betul ya. Ini bulan Agustus. Tanpa terasa 1 semester kita jalani dan sudah dilewati dengan segala macam hal. Dan pada semester ini kita harus mempersiapkan Natal di bulan Desember. Betul ya? Nggak kerasa udah mau Natalan lagi ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Lewati Natal demi Natal. Nah, untuk Natal bulan Desember itu makanya kita perlu persiapkan mulai Agustus ini sesuai dengan schedule kita. Seperti kebiasaan kita, Agustus sudah ada panitia Natal. Apa yang unik, apa yang istimewa dari Natal tahun ini? Natal tahun ini akan dilayani, akan dilaksanakan dan diprakarsai oleh anak-anak muda kita, ya. Pagi hari ini kita akan mendoakan mereka yang terlibat dalam kepanitiaan Natal pada tahun ini. Ketua Panitia Natal akan dipimpin oleh Bapak Yeski. Langsung maju ke depan. Yang saya panggil langsung ke depan, Sekretaris Saudari Grace, Bendahara Yesika, si acara Saudari Lia dan Gio, si perlengkapan Saudara Ian, seksi dekorasi nanti dipimpin juga oleh Mas Yeski. Kemudian konsumsi Saudari Abel dan Rahel. Yes. Kemudian si keamanan Saudara Kiki dan Ian. Si dokumentasi Saudari Elis. Sudah lengkap semua ya? Ya. Inilah mereka tim pelayanan Natal tahun ini. Makanya kita pagi hari ini akan tahbiskan dan kita akan doakan supaya hikmat Allah, penyertaan Allah ada bagi setiap mereka sehingga melaksanakan Natal, mempersiapkan Natal kita tahun ini dengan baik. Amin. Kita dukung anak-anak kita
support dari orang tua supaya mereka sukses, supaya mereka sedini mungkin sejak muda mereka melayani Tuhan. Kelak mereka juga yang akan meneruskan gereja ini kan. Pengurus-pengurus gereja itu nanti berganti dengan anak-anak yang muda. Kapan lagi mereka siap? Harus dipersiapkan mulai hari ini. Dipersiapkan untuk siap melayani, siap menggantikan kapan saja. Bapak Ibu, angkat tanganmu di tempat boleh, silakan berlutut. Biarlah mereka kita doakan bersama-sama. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan aku berserah. Aku berserah. Apa yang memilih Tuhan dalam nama Yesus, beri hikmat bagi mereka dalam nama Yesus. Sebagai ketua diberkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus pemakaian Allah dalam hidupnya nyata. Dalam nama Yesus Tuhan pakai, berikan hikmat ya Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus, atas kemurahan Tuhan diberikan hikmat melaksanakan tugas ini. Dalam aku berserah, dalam nama Yesus Tuhan berkati Tuhan, dalam nama Yesus berikan hikmat. Berikan hikmat untuk mengatur keuangan. Di dalam nama Yesus Tuhan mampukan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam nama Yesus Tuhan berkati, jadikan alat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan mampukan untuk mengerjakan tugas dan bagiannya. Dalam nama Yesus Tuhan, sekali lagi aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku di hadapan Tuhan, aku menyerahkan seluruh panitia Natal ini ke hadirat Tuhan. Mereka yang menyerahkan diri mereka dengan segala kemampuan, kebisaan mereka untuk dipakai Tuhan mempersiapkan acara Natal dan Tahun Baru kami. Tuhan, dengan otoritas Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap mereka, berikan hikmat untuk mereka mempersiapkan dengan baik. Taruhkan hati yang penuh sukacita, taruhkan kesatuan hati satu dengan yang lainnya. Bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Misi mereka satu, sama, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Bukan ego mereka yang berjalan. Tuhan kasih kemampuan, Tuhan beri penyertaan dengan luar biasa. Semua yang diperlukan oleh mereka dicukupkan oleh Tuhan, dilancarkan oleh Tuhan. Rancangan-rancangan untuk acara semuanya diberkati Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang tercinta. Mereka yang mau melayani Tuhan. Engkau melihat mereka berlutut menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Sebagai hamba Allah aku mentahbiskan mereka sebagai panitia Natal tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yes. Selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan memberkati. Ya, sekali lagi beri kemuliaan dong untuk Tuhan kita. Anak-anak yang terbaik. Anak-anak yang terbaik bagi kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sekolah minggu masih secara online. Nah,
Setelah ibadah, ada beberapa nama yang harus tinggal sebentar. Kami ingin ngobrol dengan nama-nama ini. Bapak Untung, Bapak Glenn, Bapak Julie, Saudari Grace, Sandy, Gio, Bapak Walen, Bapak Thomas, Bapak Danu, Saudara Ian, Benaya, Febe, Ica, Lia, Jessica, Saudari Abel, Nathan, Selo, Yeski, dan Viel. Silakan tinggal sejenak. Kita akan ngobrol, mempersiapkan ada hal yang harus kita kerjakan bersama-sama, gitu ya. Hari Senin ada kunjungan doa di rumah Ibu Budi. Nanti kami akan konfirmasi. Hari Selasa ada ibadah wanita Maria. Pujian Ibu Ardi. Doa syafaat Ibu Iwandita, firman Tuhan Ibu Astri, tempat di ruang serbaguna. Kemudian hari Rabu, kelas pendalaman Alkitab akan lanjut lagi persiapan khotbah. Ya, tempat di ruang serbaguna, datang tepat waktu teman-teman semuanya, jam 18.30. Hari Kamis, ibadah pria Ayub. Mari Bapak-bapak, luar biasa. Kita datang bersama-sama, mendoakan berkomunitas bersama-sama. Pujian dipimpin Bapak Joko. Pembicara Bapak Iwan, ruang serbaguna tempatnya. Youth akan dilaksanakan Jumat tanggal 20 Agustus. Pujian Saudari VB, pemusik Bapak Yosua, Saudara Ian, Nathan, dan Benaya. LCD Saudari Gio, kemudian Asar, Saudari Jessica. Hari Sabtu latihan pujian dan musik untuk ibadah raya. Hari Minggu ada ibadah raya spesial. Pujian akan dilayani oleh Saudari Grace, singer Saudari Gio dan Sandy, pemusik Bapak Walen, Bapak Danu, Saudara Ian dan Saudara Benaya. Asar Bapak dan Ibu Aan, LCD Bapak Thomas. Ada sedikit Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya sampaikan, tanggal 22 itu nanti kita akan ibadah nuansa kemerdekaan. Jadi mari Bapak Ibu, boleh dong sekali-sekali kita buat tema kemerdekaan. Bapak Ibu dari rumah, aku pakai baju apa ya? Gitu. Mau pakai baju pramuka boleh gitu ya. Yang kayak gitu ya. Oh, baju tradisional kalau yang punya di rumah boleh gitu ya. Artinya ayo kita nggak bisa 17-an di kampung kan. Nah, ayo kita datang dengan mempersiapkan diri bahwa kita masih terus mengingat dan senang bahwa Indonesia ini merdeka gitu ya. Dengan kita menyiapkan diri tema kebangsaan itu paling tidak membuat kita, aku masih punya beban. Aku masih punya beban. Terkhusus untuk gereja kita buat secara khusus sehingga ibadah itu betul-betul kita menikmati bahwa bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang kita alami. Ya, siapkan Bapak Ibu. Kalau gak usah ke salon nggak usah, pokoknya seadanya gitu ya. Ya seadanya, tapi kita bernuansa kemerdekaan. Mau merah putih boleh, bawa bendera boleh. Ayo kita semarakan apa yang kita bisa gitu ya untuk tanggal 22 itu. Sudah pengumumannya? Oke. Mari saya berdoa supaya seminggu ini Bapak Ibu betul-betul mengalami Tuhan dan apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Jangan takut, jangan gentar, Tuhan memberikan jalan keluar ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kalaupun kami harus melewati lembah kelam, kalaupun kami harus melewati peristiwa demi peristiwa yang tidak menyenangkan hati kami, tapi kami tahu kami dimampukan oleh Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Bersama Bapa, bersamamu kami bisa melewati semuanya. Karena Tuhan, Allah Immanuel yang bersama dengan kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak,
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan iman katakan bersamamu, bersamamu, bersamamu Bapa. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi kemenangan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes Tuhan, yes Tuhan. Mari tengadakan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini. Anugerah-Mu besar bagi kami, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, pulanglah, lakukan aktivitasmu, apa yang harus engkau kerjakan dan semua tanggung jawabmu, lakukanlah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu. Apapun yang engkau rencanakan, usahakan untuk memuliakan nama Tuhan, diberkati, dibuat menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang beriman percaya bersama berkata, amin. Tuhan berkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat